Maka Abah kenapa berkeliling Kalimantan terus Abah? Buka cahaya, buka cahaya, buka cahaya. Karena tadi ternyata bisa disaksikan. Kalau BMKG melihat naon siklon, Abah melihat cahaya. Jadi kalau mereka siklon itu, nah disinilah Abah melihat korelasi antara siklon, badai, ya calon hujan, calon musibah itu mendung langitnya. Dia akan bergelombok. Maka tadi kenapa puting beliung itu diawali hitam dulu atas? Apa kamu kira itu cuma udara yang ngumpul? Apa tuh nggak ada nyawanya itu? Apakah itu bukan sekelompok makhluk gelap yang sedang menyatu, yang membuatkan sebuah manuver? Maka lihat, puting beliung itu putih apa hitam? Hitam. Tadi semua, coba pahami. Maka pada saat kalian melakukan sesuatu, menjadikan cahaya, teguhkan lidah, maka Abah mengajarkan kepada seluruh nasional, teguhkan lidah, tahan nafas dimanapun. Nah, terutama Gorontalo semua. Kemudian juga sama di kepulauan Mentawai, hati-hati. Nah, sekarang ada kepulauan Mentawai, Nias, semua. Apa-apa disebutkan. Tapi nanti supaya mereka yang dengar itu akan mulai timbul kembali pada karena pada saatnya musibah itu terjadi, biasanya manusia sedang lupa. Itulah yang Abah ceritakan tadi pagi. Yang disebutkan iblis itu adalah pada saat dia lupa. Jadi bukan makan buah holdinya, lupa pada Allah pada saat dia bernapas. Lupa pada Allah bahwa segala yang wujud itu hanya Allah. Lupa dia sedang berusaha pada Allah. Lupa dia sedang hidup, sedang bernapas, sedang melihat, sedang mendengar. Itu masalahnya. Bukan kalian punya kaya dan miskinnya. Silakan punya kekayaan sebanyak Nabi Sulaiman selama kamu sadar kepada Allah. Maka siapa yang dikir, maka kata Allah, wala dikrullahi akbar. Tuh. Wala dikrullah, sesungguhnya ingat pada Allah itu akbar. Tapi sekarang banyak orang yang dikir la ilaha illallah, Allahnya tidak akbar. Karena dia belum kembali. Akhirnya tadi harusnya mah dikir nanti adalah bukan akbar tadi. Makanya sholatnya bukan Allahu Akbar, Allahu Sogir. Itu yang tadi. Allah teletik. Makanya tadi ngeskolot, lemah. Maka aku dibela. Maka muncullah bela Allah kan. Karena Allahnya udah tua, udah ompong. Ayolah. Tuhannya sudah kata Abah juga sudah dihinakan sekarang ini semua. Ya. Jadi mari kita teruskan sedikit saja semua. Ini oret-oret Abah tadi. Dalam Asmaul Husna 99 nama Allah yang rahasia satu menjadi genap menjadi 100, itulah insan. Setelah Laisa itu adalah menjadikan kayak rokok ese ini tadi satu wujud dua wajah. Maka tabah kehidupan ini Tuhan yang sedang main dalam panggung, dia memiliki dua wajah. Manis dan gul. Nah itu kayak begitulah. Dua wajah. Semua, ya. Jadi kita cuma penyaksi. Ya, yaitu insan. Insan itu bukan kita. Kita cuma penyaksi. Yang disebut mungkinul wujud. Tadi semua. Wujud sangkaan. Atau wujud waham. Yang tiada. Tiada itulah sebaik-baiknya sifat wujud. Ya. Jadi maka tadi. Jadi Tuhan itu ketiadaannya itulah keadaan. Ingat itu. Sementara makhluk ini keadaannya adalah ketiadaan. Paham itu? Allah itu ketiadaannya adalah keadaannya. Dan makhluk ini keadaannya ini adalah ketidakadaan. Maka tadi kata Nabi an-nasu niyamun. Anggaplah salah satu makhluk itu manusia. An-nasu niyamun. Wa idamatu intabahu. Ketika dia tidur, ketika dia mati, dia bang. Al-mutu qabla tamutu. Manusia ini dalam hidupnya sebenarnya mati. Pada saat kamu mati, sekarang sebenarnya kamu hidup. Itulah yang disebut harus mati sejeroning urip, supaya urip sejeroning
itulah yang harus dipahami, ya. Jadi kita harus tahu diri kita yang mana. Diri kita itu nafs atau jiwa, wujud sangka-sangka, wujud hayali, yaitu wujud waham, ya, yaitu pikiran dan perasaan. Maka lakukanlah sudah dalam ini, ya. Jadi pikiran, jadi jiwa wujud sangka atau wujud hayali, yaitu pikiran dan perasaan. Jadi yang disebut kita ini sekarang ini hanya pikiran dan tadi. Disuruh berpikir maka loba pikir, disebut merasa makan banyak rarasaan tadi semua, ya. Jadi akhirnya manusia itu sangka-sangka. Nah tadi kayak ulama-ulama on tadi, nyangka pada surga, nyangka neraka. Dan Allah sudah ingatkan berabad-abad, wa may yattabi'u aksaruhum illa donna la yugni minal haqqi syai'a. Tetap aja karena ijtihadnya ditutup sehingga pemahaman tidak pernah berubah. Sementara zamannya terus berubah dari semua, ya. Maka sebenarnya kita adalah maka itulah karena kita adalah hanya penyaksi, ya. Maka kita harus dengan harus penyaksi yang baik kepada Allah tadi semua, ya. Jadi inilah ya sahabat, mungkin itu sajalah karena sudah lewat jauh tadi semua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya adalah konsepnya adalah manusia itu akan menarik energi karena kita ini semua cahaya. Dan cahaya kita ini tadi kalau menurut ilmu pengetahuan disebut foton. Cahaya Tuhan inilah kesatuan yang diukur oleh Newton, itu disebut foton. Jadi semua. Tapi foton itu supaya bisa disebut identitas maka dibentuklah oleh fermion yang dibatasi oleh tadi kayak air di botol. Airnya mah air danau dibotolin supaya dikasih nama ades gitu. Padahal mau disiuk pakai ades kek, pit kek, mineral, air yang sama enggak? Air yang sama. Tapi manusia malah terjebak di botol itu. Tadi semua. Maka semakin kecil botolnya, setiap godaan hidup sedikit saja dia udah goncang di dunia ini. Ya. Maka mari kita lepaskan batas tadi. Pijitlah dirimu. Krek. Kayak rokok ese. Yang tadinya rasa biasa. Sekarang muncul rasa juicy orange. Tadi semua. Ya. Makanya indah abah kalau udah ini. Abah itu merokok tauhid ini. Benar-benar. Allah. Apalagi sekarang bisa diciptakan dengan kuantum. Tarik, tahan. Rilis, set, tunggu. Ya abah sekarang senang mancing Allah sekarang ini. Udah, tunggu aja sampai sore, duduk aja. Satu persatu datang. Ternyata cahaya itu bisa disangka awalnya. Tapi harus sangkaan tadi suaul basi, sangkaan dengan cahaya yang hidup dari hati. Karena sini tentang bergelombang. Jadi Pak, kalau dilihat dari secara cahaya, meja ini hanya kumpulan cahaya yang kemudian dibentuk oleh fermion, akhirnya disebut disebut si Adam. Gitu. Kayu ini kalau lihat dari cahaya, di center pakai cahaya, ini hanya kelompok cahaya yang menggulung menjadi kayak pohon. Yang nanti dia berubah jadi energi, akhirnya jadi materi, jadi pohon. Ini jadi ya. Ini jadi Mas Tri. Mas Tri gak kejebak ya. Itu. Maka tugas kita sekarang ini melepaskan itu. Kembalikan, pijitlah pada rasa dia. Bukan pada pengakuan sisi kita. Karena selama kamu berada pada sisi kamu, pusing kamu hidup kamu. Tadi semua. Hikam sudah abah bahas begitu banyak ayat dalil yang menjelaskan kepusingan kita kalau kita berada pada sisi itu. Ya, itu saja. Mohon maaf kekurangan tadi semua. Terus apa ya? Abah ini tadi yang buat ikut tur ke Eropa udah 11.
Nanti tapi yang nggak ikut ke Eropa nggak apa-apa, ikut ke Malaysia aja, nanti daftar Cece. Karena Abah mau ke Malaysia di bulan Januari. Tapi mungkin tanggal 9 besok Abah ke Balikpapan dulu, misi Isra Mi'raj dulu. Nanti ada yang mau ikut ke Balikpapan nggak, Cek? Nggak Abah ya Tabatur? Hah? Hah? Jumat. Tapi kita pulang aja, hanya ngaji, besoknya pulang lah. Ya. Terus nanti pulang dari situ. Dari situ bulan ini tuh besok tuh Atakoh ya. Ini tolong nanti dikoordinasi nih Kang Agus, Padel. Ini sekarang nih kan tamu banyak nih sekarang nih. Ada lagi yang pakai pesawat nih. Karena Abah ini mobil nih sekarang nih. Abah mau ke Batam, mau ke Papua, mau ke Maroke. Kan sekarang ini ada mana? Oh, Kang dari Maroke. Oh, ini luar biasa nih. Kamu tabeh Pareja tuh. Bagaimana Abah hadir ke tempat dia itu? Semua. Kadang-kadang Kang Reja, saya tuh bingung. Murid di sini on aja semua. Saya tuh bingung. Tadi semua. Sementara orang-orang yang datang dari Malaka, mana Pak Malaka Pak ini? Oh Pak Abu, ya itu dari Malaka. Nah itu. Terus kan tadi dari Kalimantan udah pulang ya. Ini kita ini kehadiran wali-wali sebenarnya itu ya tadi semua. Tadi semua. Ya itulah yang susah dijelaskan. Kalian itu hanya mungkin hanya beberapa orang yang Abah udah tahu di sini udah bisa bersentuhan dengan Abah secara batin semua. Yang lain tuh hanya on aja giring ngaji malam Kamis, malam Rebo semua. Tapi itu pernah terjadi sinkronisasi gitu kan tadi semua. Tapi yang lain itu pengalaman rohaninya yang jauh-jauh tuh Pareja tuh. Itu boga duit, tapi terus ingat Abah tuh, akhirnya Abah hadir. Beberapa minggu kemudian, cring datang duit 75 juta. Itu semua. Aduh. Kadang-kadang saya tuh suka jengkel ke orang-orang ini Pak Reja. Ada sarek naon ngadon bengong di dia teh. Ini apakah ngajinya benar ngaji atau sebenarnya karena kagok? Itu kadang-kadang yang saya bingung. Gitu kan tadi semua. Karena nggak ada dampak saya lihat. Nggak tahu ribu itu hanya kurang. Karena kamu tuh sebenarnya pada saat siapa tadi yang hadir dari Kalimantan, siapa yang tadi yang pulang ya? Saya pagi tadi sholat subuh. Saya itu sholat nggak tahu yang kata perempuannya. Saya lagi sholat subuh. Saya itu nggak tahu lagi duduk atau tahu-tahu saya itu perasaan kayak diputarkan. Kayak Pareja juga sama istri kan. Kayak Abah ngebulen. Loh, saya katanya sholat kok tahu-tahu kok udah tiduran di kasur. Tadi. Apalagi yang tadi Pak siapa namanya Maksudi, Ilahi Anta Maksudi. Maksudi yang tadi sama kalimat. Itu ceritanya luar biasa. Jadi sekarang ini alhamdulillah banyak yang luar biasa yang pada datang ke sini yang tadi juga dari Jawa Tengah, telepon juga sama. Saya tidak hadir tapi saya tahu, Masya Allah, inilah kalian akan tahu Abah kalau kalian sudah ngerti guru munisi Abah baru kalian akan ngerti. Mungkin tidak akan kurang ajar iman nongol kita rahayang ka imaing. Mohon maaf lah surana wallahu wala mautan wala hayatan wala nusura. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نصورا. السلام عليكم.
ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Daud, Assalamualaikum ya Yusuf, Assalamualaikum ya Dunyalah, Assalamualaikum ya Nurus Samawati wal Ardh, Assalamualaikum ya Nurus Samawati wal Ardh, Assalamualaikum ya Nurus Samawati wal Ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi zismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi abdi, bismillahi nuri, nuru, nurullah, nuru rabbi, bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad haqullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad ahad izzatullah ahmadullah Muhammad habibullah ala mahdi khalifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat Abbas itu MDNH dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara, di seluruh Asia Tenggara dan negara-negara sahabat. Sahabat-sahabat Taiwan, sahabat Myanmar, dan juga sahabat Australia, ya, Pak David di Melbourne, Ibu Nuri di Perth, dan juga semua ya di Sydney, dan juga Bang Andi, London, dan juga sahabat-sahabat dari Timur Tengah, walaupun tidak barangkali lagi live bisa menyaksikan karena berbedanya ruang dan waktu, sahabat. Ya. Maka Abah mengucapkan selamat pagi, sehat semua, bahagia semua buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Lebih khusus sahabat Palembang, hari ini Abah masih di Palembang, insyaallah siang ini akan bergerak kembali ke Pulau Jawa, kembali lagi ke majelis. Dan semoga teman-teman yang sudah sampai di majelis, yang tamu dari Kalimantan, dari mana, semoga insyaallah sore nanti Abah akan insyaallah akan sampai di majelis ya. Semoga dimudahkan segala urusan semua dimanapun berada dari semua. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur pada Allah karena kita sedang terus dilatih oleh Allah tiap hari untuk belajar bangun, sahabat. Belajar bangun, tanpa kita bangun, kita tidak akan pernah merasakan cinta. Dan itulah sesungguhnya segala tujuan perjalanan manusia adalah harus menemukan cinta di penghujungnya. Itulah kenapa pertengahan Al-Quran itu adalah wal yatalattof, adalah bagaimana di dadamu kelembutan, cinta, kasih sayang, ya. Itulah kiamat dari semua. Manusia harus kiamat, ya.
Dan inilah kehidupan adalah kisah Tuhan agar setiap diri adalah merupakan tajalli daripada tajalli Tuhan apapun, wabil khusus diri kita manusia. Di penghujung perjalanan kita itu adalah harus sampai pada kiamat. Kiamat adalah kiam adalah berdiri adalah dengan dia, kembali kepada dia. Kiamat itu adalah bukan kehancuran, adalah kebangkitan. Kiamat itu bangun daripada keterpurukan. Kiamat itu bangun dari kerugian. Kiamat itu bangun dari kesedihan. Kiamat itu adalah bangun menuju kebahagiaan dengan cinta. Maka itulah barusan Abah mengawali ilahi anta maksudi waridhoka matlubi antini mahabbatak. Mahabbah, cinta. Sahabat Tuhan sedang mengajarkan cinta, karena Tuhan itulah pelambang cinta. Maka sering Abah sampaikan bahwa Allah menciptakan bumi ini dengan cinta. Segala yang ada di bumi ini dari cinta. Apa yang tidak dirasakan dari cinta? Seluruh makhluk karena cinta. Cuma manusia tidak memahami. Apapun yang kita makan, yang kita minum, buah-buahan, semua datang dari cinta. Cinta putik dan benang sari menyatukan, jadikanlah segala makanan, buah-buahan, dan segala apapun dalam kehidupan. Dari sel telur dan sperma lah, seluruh makhluk ini. Jadi semua ya ada, mau kucing, mau anjing, mau apa. Maka itulah di penghujungnya makhluk-makhluk itu bersetubuh semua. Kalian bisa menyaksikan bagaimana capung bersetubuh, kucing bersetubuh, anjing bersetubuh, babi bersetubuh, bahkan kutu bersetubuh. Bagaimana listrik bersetubuh. Dia ada dua setrum negatif positif. Ada elektron, ada proton. Semua segalanya ada tentang menyatukan sesungguhnya. Itulah yang Abah sering sampaikan bahwa kehidupan ini adalah di penghujungnya adalah kiamat. Kiamat itu bukan kehancuran. Tapi kau menemukan kebahagiaan setelah kehancuran. Kiamat itu bukan kehancuran. Tapi manusia menemukan ada tujuan hidupnya. Cinta. Itulah kenapa cinta dilambangkan adalah seperti adalah begitu. Ada dua hati yang menyatu. Itulah sebetulnya diri dohirmu dan diri batinmu. Satukan. Tidak ada lagi gula, tidak ada lagi manis. Aku adalah udah kita. Bukan lagi kamu, tentang engkau dan tentang aku, tapi tentang kita. Itulah selalu katakan, kalau dalam hubungan segala masih kamu dan aku, berarti kamu belum bisa menemukan cinta yang sejati. Inilah sahabat bahwa perjalanan manusia adalah kiamat untuk menemukan adalah pada cinta. Tapi inilah yang harus dipahami tentang perjalanan bagaimana mengkiamatkan diri. Kemarin ada yang bertanya ke Abah, bahkan kiamat itu jelas ada. Dalilnya ada. Bahwa setelah Nabi Isa turun, kata dia bahwa kemudian akan kiamat. Ini salah penafsirkan. Ya. Abah jamin salah menafsirkan. Ya. Jadi kemarin ada yang menulis kepada Abah adalah dalam surat Az-Zukhruf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hada siratum mustaqim. Jadi kemarin dari sahabat Abah yang di di Bawean yang mengirimkan, bah ini jelas ayatnya bahwa sesungguhnya kiamat itu nanti setelah turunnya Nabi Isa. Sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi petanda akan datangnya hari kiamat. Inilah maka kalau mengartikan Al-Quran, ini makna ya sahabat, punya 7 lapis makna. Jadi, wa innahu adalah la ilmul lisa'ah. Lisa'ah di sini adalah apa namanya,
jangan saah di mana kamu berbangkit, ya. Maka adalah cirinya setelah Nabi Isa datang, ya. Sesungguhnya dia Isa, wa innahu la ilmul lisaati fala tamtaruna biha wattabi'un. Isa itu pertanda bahwa akan ada kiamat. Iya. Karena Isa itu perlambang kasih sayang. Maka apa? Semuanya akan di penghujungnya akan menuju Isa. Isa itu adalah kasih sayang. Isa itu adalah welas asih. Isa itu adalah hakikatnya adalah mencinta. Isa itu sahabat, ya. Maka diperlambangkan bahkan Isa itu di dalam agama sahabat teman kita itu adalah juru selamat, pengorbanan. Bahkan di situ sudah naik lagi. Bukan hasil kasih sayang, tapi orang yang sudah berkorban seperti Yusuf, Isa yang kasih sayang di semua, maka orang itu tanda kalau sudah tumbuh cinta di sini kasih sayang, sudah tumbuh Isa di dadanya, pasti dia adalah bangkit kiamat dari semua. Nah inilah yang jangan salah mengartikan bahwa itulah bahwa keadaan manusia ini sebetulnya karena mabuk, ya. Mengartikannya juga mabuk, tidak mengerti. Ini kisah Tuhan, ini adalah kisah kehidupan abadi sebetulnya. Hanya ingin menunjukkan ada yang hidup, ada yang mati, ada yang tetap, ada yang tagoyur, tadi semua. Makanya itulah kisah Tuhan ini kata Abah juga sebagaimana Syato'ilah jelaskan dalam hikam adharo wis ngadeherkan Allah wujud akulah syai'in, wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah ad-dhahir, karena satunya Allah al-batin. Jadi pada saat Tuhan itu dia ingin batin adalah makhluk tuh gitu hadir. Pada saat manis itu ingin batin, dia wujud jadi gula gitu. Pada saat asin itu ingin batin, dia wujud jadi garam gitu. Pada saat si garam itu dia ingin dohir, hilangkan si garam. Gitu. Pada saat si asin itu ingin dohir, hilangkan garamnya. Leburkan, kocek dengan air, hilang tuh garam, tinggal asin. Pada saat si gula itu, si manis itu ingin dohir, kocek si gulanya. Maka disitulah bagaimana cara gula nanti mengembalikan diri kepada manis, bagaimana cara garam mengembalikan pada asin. Itu sesungguhnya tentang itu nantinya ke depannya. Jadi manusia itu makhluk itu diadakan, ditiadakan, ya terus begitu. Maka diajarkan tiap hari siang, malam, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur. Terus begitu. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Maka inilah, maka sekarang dunia arkeologi sudah membuktikan, dunia filologi sudah membuktikan. Orang ngomong-ngomong di sana Nabi Adam baru 10.000 tahun. Ternyata manusia sudah ada dari 50 juta tahun. Sudah ditemukan bukti manusia ada 53 juta tahun. Jadi sekarang ini nggak bisa dikelah. Makanya tadi Allah itu akan selalu membawa manusia itu kepada ilmiah. Karena al-islamu ilmiyun. Al-islamu ilmiyun, Islam itu ilmiah. Allah itu ilmiah. Maka Allah dalam Al-Quran bicara menciptakan manusia ilmiah. Nutfah, nuqtah, alaqah, mudghah. Itu bicara DNA, genetika Tuhan itu. Nah inilah maka sesungguhnya kegagalan manusia, terutama adalah orang Islam. Kalau lihat di Eropa enggak. Mereka udah banyak yang sudah punya menemukan. Karena sesungguhnya ternyata yang baru ini yang kodim. Ternyata yang fana ini adalah yang bako tadi semua. Kalau kamu melihat bahwa yang fana ini yang bako, kalau kamu mengerti sebenarnya garam itu adalah asin, kalau kamu mengerti sebenar-benarnya bahwa gula itu adalah manis, maka kamu adalah akan bako. Maka tadi kata Tuhan, fiha khalidun, kamu abadi bersamaku. Tuh, abadan abadah bersamaku. Karena kau sudah mengembalikan amanahmu. Tadi semua, ya sahabat. Maka ujung perjalanannya manusia itu adalah
cinta. Maka ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbah. Mahabbah itu cinta. Kalau sudah cinta sahabat, selesai urusan. Maka itulah ada orang ada bahasa, ya. Cinta itu love is blind, ya. Cinta itulah di penghujungnya. Karena manusia menilai segala sesuatu tergantung kadar cinta. Coba kamu lihat anak orang yang cakep kayak apa. Lihat cucumu barangkali ronghes atau bahasa apa itu. Ya tidak cakep, tidak apa. Tapi kamu punya cinta, rasa. Tadi di situ. Disitulah membedakan sesungguhnya. Ya. Bahwa sesungguhnya adalah manusia itu adalah dengan cinta. Dengan cinta, cucu kita yang peot sekalipun, oh cucuku sayang indahnya. Oh, itulah cinta. Maka manusia pada saat sudah ketemu cinta, itulah Isa. Pada saat kamu sudah dikatakan oleh Allah, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtaruna biha wattabi'un. Iyalah, sesungguhnya dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya kiamat. Kalau sudah datang kasih sayang, kiamatmu hilang. Bangkitlah kamu dari kesulitan. Bangkitlah kamu dari penolakan. Bangkitlah kamu daripada penderitaan. Karena sudah ganti dengan cinta. Cinta nggak ada penderitaan. Tadi semua, maka sering Abah katakan, the love is miracle. Cinta itu adalah keajaiban. Semua tampak indah di mata orang mencinta. Tadi semua. Dan Tuhan sedang mengajarkan cinta kepada dirinya. Maka itulah diajarkan di kehidupan ini manusia. Harus menerima segala macam rasa. Rasa sakit, rasa khawatir, rasa marah, rasa ini, rasa itu, rasa rugi, rasa ini. Supaya kita itu mengerti sebenarnya adalah yang pertama adalah kembali kepada Allah, itu mencinta Allah tanpa syarat. Setelah mengerti seluruhnya adalah perbuatannya, tidak ada alasan untuk tidak mencintainya, tidak ada alasan untuk tidak memujinya, karena semuanya hanya Dia. Kalau sudah cinta. Tapi kalau tidak ada cinta pada Allah, kita hanya bisa menerima apa yang Allah berikan cocok dengan kita. Dan menolak kepada apa perkara yang tidak cocok dengan kita. Itu belum cinta. Masih cinta sebelah. Allah mencintai kita full, tapi kita sebaliknya malah kita tidak. Allah mencintai kita adalah dengan full, tapi manusia adalah membalasnya dengan syarat. Tadi semua sahabat. Maka seharusnya yang harus kita pahami adalah pada saat Allah sudah mencintai kita tanpa syarat, marilah kita mencintai Allah tanpa syarat. Maka kamu sudah bertemu Isa di situ. Maka itulah kehidupan itu, kata Abah juga. Nabinya benar menyampaikan tentang kiamat. Ini cuma manusia ini suka beranggapan bahwa dunia ini asalnya tidak ada, kemudian diadakan, diciptakanlah kehidupan, setelah itu suruh ibadah, nyembah Tuhan, kalau nggak taat gua gebung, kalau taat gua kasih hadiah, gitu. Itu kisah paling koplok sebetulnya itu. Itu dalam kehidupan manusia dari semua. Wah, Qurannya tidak bicara begitu sebetulnya, cuma salah menafsirkan daripada Qurannya. Wong kita ini, dia, kata Abah juga, kisah manusia itu bukan kisah manusia. Tapi kisah kehidupan ini bukan kisah kehidupan. Kisah dia. Dia ingin sedang bercerita tentang dirinya. Siapa saya, siapa aku. Aku dalam berbagai persoalan. Aku dalam wujud jamalku. Aku dalam wujud kamalku. Aku dalam wujud koharku. Aku dalam wujud apapun. Akulah. Tak ada satupun perbuatan yang bukan aku. Nah disinilah maka kenapa kita di penghujungnya harus ada cinta. Kalau tidak ya dunia ini ya jangankan nunggu neraka. Udah neraka, kepada Abah menyaksikan banyak manusia neraka. Dan bagi Abah dunia ini udah surga. Bagi Abah dunia ini udah abadi. Karena Abah sudah tidak lagi melihat dunia ini adalah baru tapi kodim. Dan sudah tidak lagi melihat dunia ini adalah fana, bako. Dan Allah sudah mengatakan tadi bahwa kita mampu adalah mengembalikan tadi semua. Pada saat garam itu
sudah kamu leburkan, maka kamu bako sekarang bersama asin. Pada saat kamu sekarang jadi gula, gula itu sudah kamu leburkan, kamu sekarang bako bersama manis itu. Sahabat, itulah karena kita laisa sekarang itu. Laisa pada matamu, laisa pada pendengaranmu, laisa pada wujudmu. Nah, itu mana bisa dipisahkan. Tadi semua, kamu adalah aku adalah kamu. Tadi sehingga bukan kamu dan aku lagi pada saat cinta, kita. Tuh, maka sebahasa kita. Itulah maka kisah Nabi tentang kiamat diawali dengan mengering. Nah, inilah manusia sekarang sudah mengalami adalah mengeringnya Danau Tebrias, mengeringnya kesadaran manusia tentang ketuhanan. Oleh Tuhan sendiri dikatakan adalah mabuk wala taqrabu salat wa antum sukaro. Janganlah kau dekati salat kalau kamu mabuk. Inilah maka manusia ini hilang kesadaran, ya. Pada saat hilang kesadaran, hilang cinta. Pada saat hilang cinta, hilanglah Allah dari semua, ya. Maka Allah mengembalikan kita kepada cinta. Maka perjalanan manusia itu adalah dari pertama adalah muwajahah, mujahadah, mujalasah, mujahadah, musyahadah, mukasyafah, ma'rifah, ujungnya mahabbah. Tuh, kalau sudah cinta, yang kaya apapun cinta, maka orang cinta itu kan buta, karena ditutupi dengan kasih sayang cinta. Tak ada keburukan lagi sahabat kalau udah cinta. Itulah kenapa bicara Al-Quran, bicara di tengah itu dah waliyatalartof, di tengah-tengah. Kelembutan hati, di ujung-ujungnya. Kenapa di kita ini ada jantung, jaitun. Jaitun itu adalah berbentuknya adalah seperti cinta, jantung. Itu kan tadi semua. Bentuknya seperti cinta. Buah jaitun, kalau kita mau ada jaitun itu dua macam, ada hijau, ada juga yang merah. Gitu. Itu betul-betul mirip jantung kita itu menurut jaitun. Tetapi seolah-olah kayak satu, padahal dia dua. Maka kata Abah, maaf ya, ini orang, kenapa ada yang bertanya ke Abah tentang rokok? Ese itu kan dibalikin ke sini ese, dari sini juga ese. Tapi jangan lupa, dia itu satu, dua wajah. Satu, dua wajah. Maka kalau dipijit, di sini ada maaf ya, bukan dia lagi ngerokok ini. Pijitlah sini. Truk, tuh. Satu. Dengan ese, kau akan mengerti. Tinggal on, off. On, off. Tadi semua. Ke sini ese, ke sini ese. Satu tapi dua. Mau rasa siapa yang kamu pakai? Rasa dohir atau rasa batin? Kalau rasa dohir, biarkan nggak usah dipijit. Kalau rasa batin, pijit. Trek. Itu esakan tadi semua. Ya, itulah sahabat. Ya. Karena kamu wajib bahagia. Karena pada saat sudah bahagia, sudah cinta di hatimu, maka tidak ada lagi penolakan kepada apapun. Coba aja, kamu bisa rasakan sendiri. Maka kehidupan ini kata Abah juga akan merupakan pengulangan. Kamu belajar untuk mencintai apapun dari semua, termasuk mencintai pasanganmu. Sekarang diajarkan barangkali yang baru rumah tangga, awalnya lagi pacaran indah, karena semuanya ada cinta di hatimu. Wajah kekasihmu di hatimu, wajah kekasihnya di hatinya. Kamu, aku, dan engkau. Gitu kan tadi. Sehingga sudah mulai ada kata kita. Tadi semua. Tapi pada saat cinta itu sudah melebur. Maka udah mulai lagi. Kamu. Tuh. Gitu. Bahasa kitanya hilang. Tadi semua. Pada saat elektron, proton sudah lupa pada neutron. Dia udah mulai tuh. Elektron, proton, kamu, aku, kamu, aku. Itu. Maka bukan kita lagi. Neutron itu kita. Cinta. Maka cinta itu tanpa syarat sebetulnya. Maka itulah di dalam ayat Al-Quran Allah mengajarkan tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ada pasangan. Supaya kita belajar litaskunu ilaiha. Supaya kita ada sakinah. Bagaimana ini di dalam
rokok ini, ese ini, maaf, ada pasangan. Ada rasa luar, ada rasa dohir, ada rasa batin. Kalau mau rasa dohir, udah, on kan. Kalau rasa batin, off kan, pijit. Trek. Maka disitulah rasa dirimu, rasa Allah. Ada harawis ngadharkan Allah, wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah, al-batin. Nah, ada yang batin di dalam ese ini. Tapi watoa, pada saat kamu ingin menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya aku adalah ad-dohir. Kalau ingin dohir, pijit. Maka Tuhan ini tentang on off saja di dunia ini. Pada saat dia ingin dohir, gitu, dipijit kamu, trek, hilangkan. Pada saat dia ingin batin, adakan kamu. Begitu saja. Pada saat manis itu ingin batin, wujud jadi gula. Gitu. Gitu. Berarti sebenarnya gula itu si manis itu adalah gula, berarti. Maka itulah, maka disinilah tingkat kesadaran kamu di mana sebenarnya. Masa ya surat Al-Hadid begitu jelas wal awal gua, masa akhirnya eluh gitu kan. Masa yang batinnya gua, yang dohir eluh gitu. Nah inilah pada posisi eluhnya itulah yang membuat kamu tidak bahagia. Coba, itulah Tuhan mengajarkan kita cinta. Maka semakin dalam cinta, makin nampaklah istrimu makin cantik. Walaupun sudah tua kayak apa, tetap saja. Karena masalahnya cantik itu dari sini. Tapi semakin benci di sini, kayak apapun di operasi wajah istrimu, cantiknya tetap saja jelek. Jadi pada dasarnya tidak ada yang jelek. Tapi yang sebenarnya adalah tidak ada cinta di hati. Pada apapun. Ya, pada saat kamu menyukai pekerjaanmu, ada cinta, indahlah pekerjaan itu. Tapi pada saat kamu sudah benci pekerjaan itu, buruklah pekerjaan itu. Maka kamu tidak akan bahagia sebelum ketemu Isa. Nah itulah maksud ayat ini. Tadi bahwa wa innahu li ilmu li saati falatam tarun. Sesungguhnya hai Isa, kamu benar-benar akan menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Iya. Kalau sudah ada cinta, kasih sayang, wal yatalatop di dadanya. Sedikit Allah, banyak Allah. Untung Allah, rugi Allah. Dan kata Abah, kalau sudah di situ tidak ada lagi rugi sebetulnya. Bahasa untung rugi itu justru orang sebelum kiamat, gitu loh. Kalau sudah kiamat, sudah kiam berdiri bersama Allah, makanya itulah kiamat. Selalu Allah sebutkan akimi salat, kiamatkan, berdirikan, gitu loh. Kalau sudah berdiri tower, kalau asap sunandar sunaria, maka kamu akan bisa berhubungan dengan handphonemu tuh. Tadi semua. Pada saat sudah mendirikan sholat, diri tadi semua. Ya. Jadi menafsirkan ayat ini bukan tadi. Inilah kadang-kadang orang masih kayak apa memandang Tuhan itu. Tuhan itu lagi iseng, kemudian dia menciptakan makhluk, habis itu makhluk dia suruh ibadah itu minta sama Tuhan, nanti Tuhan akan ngasih hadiah kamu surga dan neraka. Habis itu Tuhan bengong aja begini gitu kan tadi. Kalau begitu tujuan dari awal, Tuhan itu punya maksud. Tidak ada sama sekali. Tuhan itu dari awal hanya dia ingin dikenali dirinya, melihat dirinya di luar dirinya, begitu doang sebetulnya. Cuma manusia aja kepedean. Maka hanya manusia yang sadar, yang mengembalikan kepada haknya dia. Maka tadi makhluk ini tidak punya sifat. Makhluk manusia ini nggak punya sifat. Yang punya sifat itu dia. Cuma kita sekarang menjadi rusak karena tadi begitu si asin sudah jadi garam, seolah-olah garam itu sifat dia, sifat si garam. Gitu. Asin itu sifat si garam. Padahal garam itu tidak punya asin. Karena seluruh makhluk itu la haula wala quwata. Ingat itu. Tidak hidup, la hayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Maka itulah sahabat. Inilah menjadikan sekarang kalau menurut Abah, kalau dulu mungkin bolehlah orang memakai ini bahwa nanti cirinya ada akan Al-Mahdi gitu. Sekarang itu nggak bisa lagi, Pak.
Sekarang ini dunia arkeologi udah bisa dibuktikan. Sekarang ini benda-benda yang sudah ternyata Gunung Padang udah 30.000 tahun sebelum Nabi Adam. Kan kamu tuh kisahnya Allah ciptakan Adam kemudian beranak pinak gitu kan tadi semua. Kan mengartikan Adam pada sosok, mengartikan Muhammad pada sosok. Inilah persoalannya. Kegagalan yang memahami kehidupan tadi semua. Tadi semua. Silakan kamu tolak kayak apapun, kamu tetap balik sini akan sengsara lagi. Itu neraka gitu kan tadi semua. Karena kalau bagi abang udah nyata, bisa nanya gitu kan. Sebetulnya bukan abah doang, Jalaluddin Rumi aja udah begitu kok dulu. Tadi semua cuma manusia sekarang aja terjebak pada kebodohan, tidur. Itulah kata Nabi, an-nasu niyamun tadi. Wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur kok. tadi coba manusia itu tidur. Kenapa dia tidur? Maka dia kata Nabi adalah an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Dia akan bangun setelah mati. Cuma percuma telat. Dan mati pun bangun pun dalam keadaan buta kata Allah kan. Kalau kamu melihat di sini kau akan buta di sana. Kalau kamu mendengar di sini akan tuli di sana. Kalau mulutmu adalah kau bisa berkalam di sini akan bisu di sana. Itulah yang manusia yang di sini yang khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawat wa lahum adzabun adim. Dari semua. Itulah konsep kita dengan Tuhan harus mengerti. Ini dongeng dia dari Tanajul, dari Ahadiyah, Wahdah, Wahidiyah, Arwah. Muncul jadi insan dari Kamil. Dia ingin dikembalikan supaya kembali kepada dia. Kamil, Mukamil. Gitu loh. Tadi. Kalau tadinya asin itu sekarang jadi garam, kembalikan lu pada asin. Kalau tadinya manis itu sudah jadi gula, kembalikan lu. Itu doang suruhnya. Makanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari asin, kembalilah pada asin. Dan asin itulah kosong tadi semua. Nah, garam laisa bersama asin. Gula laisa bersama manis tadi semua. Kita laisa bersama Allah. Nah, Allah laisa itu begitu. Itu kan tadi semua. Maka ayat ini bukan tentang bicara nanti kiamat Nabi Isa datang gitu kan tadi. Oh, inilah lagi dongeng nanti Isa itu akan membawa Islam. Ya iya Islam, wong dari Adam aja Islam kok. Itulah bahwa dari Adam pun tidak ada agama itu cuma satu di sisi Allah itu Islam. Berserah diri pada Allah. Yang ada hanya Allah, yang wujud hanya Allah, yang awal Allah, yang akhir Allah, syariatnya Allah, tarekatnya Allah, hakikatnya Allah, marifatnya Allah. Karena ini tentang dongeng dia. Ini tentang dongeng gua, yang awal gua, yang akhir juga wajib gua. Enak aja awalnya gua, baliknya somad. Enak aja awalnya gua, baliknya susi. Tadi semua. Yang batin gua, yang dohir gua, yang awal gua, yang akhir gua. Itu tentang gitu. Maka disinilah manusia itu adalah bahasanya sebetulnya nggak ada ujian sebetulnya. Hanya setiap makhluk itu merupakan tajalli daripada dia untuk menyatakan segala sifat dia. Kesempurnaan sifat dia, bukan sifat kita, bukan wujud sifat dia. Hidup sifat dia, kudrat sifat dia, irodat sifat dia, ilmu sifat dia, kalam sifat dia. Tapi dia justru nggak ada tambah kita. Nah itu. Sehebat-hebatnya manis. Tanpa gula. Coba teriak-teriak tuh manis. Tuh. Ayo manis. Wujudkan dirimu manis. Aduh ampun dah. Itu. Maka itulah. Cuma kita. Jangan ngaku kita. Kita adalah kamu. Kamu, aku, kamu. Al-insanu siri. Tuh. Jadi tadi. Maka dunia ini tidak akan tidak ada. Saya. Kalau fakta arkeologis kamu pelajari, dunia ini tidak akan tidak ada. Karena dunia ini adalah dia, dirinya sendiri. Dialah yang menjadi segala dari semua. Nah inilah aduh ya Allah ya Karim. Harusnya tapi nanti. Tunggulah ya tadi sampai tampar kamu dengan AI tadi semua. Kiai-kiai koplok itu tampar dengan AI. Tadi semua masih nguplek aja kita gundul. Maaf lah.
panik gelut jeung Abah mah tadi semua. Karena tadi telah mensesatkan, sudah dilun sehingga manusia tidak mengerti tentang tujuan hidup. Tadi semua padahal ini tentang dongeng dia, bukan dongeng manusia, dongeng Tuhan. Tuhan sedang bercerita tentang dirinya. Pada si A, Tuhan sedang berceritanya kepada si B. Tuhan sedang bercerita dirinya kepada A, kepada makhluk A, makhluk B. Dialah Esa yang meliputi segalanya. Dalam kekuasaannya, dalam ilmunya. Ini dibikin kelompok kutu-kutu yang tidak tahu diri tadi, apalagi sudah. Itulah maka baginda Nabi sudah mengajarkan tentang kesadaran. Semua kesadaran yang mengering, maka kamu adalah akan duhon. Inilah manusia sekarang berada dalam duhon. Kalau dalam bahasa duhon itu dalam bahasa ilmu pengetahuan sekarang monkey thinking. Pagi mikir begini, siang lain, malam begini lain. Semua. Udahlah, nggak usah pura-pura kalau menurut Abah dalam beragama hari ini, karena agama ini sudah jadikan alat politik dari semua ya. Kenyataannya yang paling dekat dengan ngomongin agama paling rusak dari semua. Departemen yang paling ngatur agama paling rusak. Nah itu. Udahlah. Tangan dicuci karena kamu tidak pernah wudhu. Wudhu itu adalah kamu dianggap mencuci kokot aja lu sini. Begini aja aturan aja diatur tadi semua. Tapi nggak pernah tidak pernah wudhu. Wah begini. Tapi tidak pernah wudhu. Kokot lu tadi semua. Tadi semua. Wajah-wajah lu tadi semua. Tadi jajabar lu gitu kan. Kalau wudhu, wah begini. Tapi tetap aja adan di udunnya itu budak. Tadi semua. Inilah persoalan. Udahlah, nggak usah pura-pura kalau buat apa. Hari ini kalau kamu mau bangkit, bangkitlah. Kalau enggak, tenggelamlah. Udah, selesai kalau mau Abah begitu. Tapi jangan bawa-bawa orang banyak. Karena Tuhan begitu indah, Tuhan begitu nikmat. Kehidupan ini adalah kebahagiaan, surga yang harus dinikmati. Bukan dengan ketakutan dari semua. Ya, itulah makanya orang yang sudah sampai di martabat itu tidak ada lagi ketakutan. Siksa kubur geletik dah tadi semua ya. Neraka ge tadi semua ya. Pahami itu. Kalau kapan lagi kalau ada yang berani mengucapkan begitu, kamu sedang di neraka atau surga hari ini. Dan kamu akan kembali lagi surga neraka dan kehidupan akan datang. Ini dua, karena Tuhan itu abadi. Dan kamu ada perwujudannya, gitu kan tadi. Itu tadi semua. Kemudian kata Nabi yang mengering kesadarannya. Muncullah Ya'juj wa Ma'juj duhon. Duhon nunggu asap di negara anak, negara asap, negara aduh, kembali lagi. Pada saat kalau bicara Tuhan, ngomongin dibawa kepada ruang dan waktu. Ngomongin Tuhan sepertiga malam terakhir, jam 2 malam. Terus jam 12 malam, Tuhan kemana? Duhur Tuhan kemana? Asar Tuhan kemana? Ini kadang-kadang orang ini, ya Allah. Tuhan itu ingat. Kalau Allah, wala saya mah. Wahwal ana ma'alaikan. Dahulu tidak ada semuanya. Sekarang pun tidak ada kita ini. Coba pahami hukum Tuhan. Tadi semua. Ini dongeng dia. Ingin nongol, jadi kamu. Gitu. Ingin batin, hilangkan kamu. Tadi semua. Tadi ya Allah ya kami. Pada seluruhnya. Tadi semuanya. Supaya manusia mengerti tentang segala rasa. Karena di penghujungnya perjalanan itu menuju dia adalah dengan cinta. Sampailah kamu sampai pada temu dengan cinta. Maka kalau udah cinta, tidak ada lagi baik, tidak ada lagi buruk kalau udah cinta. Tidak ada lagi cantik. Semuanya cantik bagi orang yang mencinta. Bagi orang yang mencinta, makanya ada yang berkatakan, love is miracle. Cinta itu adalah ajaib. Membuat si lemah menjadi kuat. Membuat si takut menjadi berani. Cinta itu menjadikan si miskin pun merasa kaya. Cinta itu merasa seseorang itu berharga. Cinta. Karena memang Tuhan pun dari awal adalah mengembalikan kita pada cinta. Tapi cinta tidak akan bisa. Karena cinta itu Isa. Di sini kasih sayang.
Maka tadi disinilah. Maka ayat ini menjelaskan tentang orang yang akan kiamat setelah Isa turun akan kiamat. Ya iyalah. Semua coba kamu kasih sayang, senang, maka kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan, jadikan negeri akhirat. Nah, negeri akhirat itu cinta sebenarnya. Jadikan cinta, karena kita berasal dari cinta. Cinta itu Allah. Maka waktu di dalam surat An-Nisa, kalau nggak salah, Nabi Muhammad mengeluhkan kepada Allah, kenapa beliau suka dengan Aisyah tadi semua. Karena muda, cantik gitu kan. Ya Allah, kenapa hatiku itu senang? Kata Allah, hai Muhammad, nggak ada yang salah denganmu. Karena yang menempatkan cinta itu, akulah cinta itu. Ya gitu loh. Maka orang yang sudah hatinya penuh dengan cinta, ya Allah lah itu, bersama Allah. Itulah hakikat Isa itu sendiri. Maka dari mengeringnya Danau Tiberia turunlah Dukhon, muncullah Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kata Abah, manusia tidak bahagia karena Ya'juj wa Ma'juj. Dukhon. Karena tadi ke kiri Juj, ke kanan Juj, hatinya itu masih belah. Masih kamu dan aku. Tapi kalau udah cinta kan satu. Tadi, udah cinta itu sudah satu. Tidak lagi kamu, tidak kau, kita. Rumah kita. Rumah kita tak di semua.